Alhamdulillah kita ketemu pada malam hari ini pembahasan mungkin sesi tanya jawab dan juga penyampaian ya dari salah satu mentor LUS ya, fasilitator juga terkait ya persiapan ataupun juga mekanisme gitu ya, teknisnya agar juga bisa optimal untuk bisa mendapatkan leads, bisa mendapatkan tentunya data gitu ya yang bisa juga berkualitas agar nantinya kita ya esok hari insya Allah akan melaksanakan jualan gitu ya ke produk digital yang memang sudah dapat leads-nya seperti itu. Oke, langsung saja di sini ada Mr. Gani, tentunya sudah ada di tengah-tengah kita ya, jadi langsung saja gitu ya kepada Mr. Gani saya persilahkan. Mangga Mr. Gani. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya ya. Ketemu lagi di Zoom pada malam kali ini ya. Sebagaimana kalau semalam yang ikut ya, alhamdulillah. Dan juga sudah ikut sharing beberapa tentang cara iklan di Facebook Ads. Langsung saja mungkin agar ini kita studi kasus aja. Barangkali di antara teman-teman ada yang menghadapi tantangan ketika iklan di Facebook Ads, terutama untuk produk digital ini ya, untuk meraih 3 juta pertamanya, atau bahkan mungkin di antara teman-teman ada yang pengen lebih lagi. Silahkan, mangga mungkin ya langsung tanya jawab aja. Ada yang sudah ada ngelis pertanyaannya? Mangga. Karena semalam ya sudah pas ditanya di survei ya, ternyata udah banyak yang sudah beriklan di Facebook Ads ya gitu. Mangga ada. Oh, belum ada. Atau saya sharing sebentar ya. Oke. Semalam saya sharing ya bagaimana caranya beriklan. Tapi semalam itu lebih ke manasin akun ya. Pertama manasin akun yaitu dengan budget yang minimal. Memang kalau untuk manasin akun ya, untuk manasin akun itu pertama yaitu ini kebetulan akun saya juga kena nih ya. Untuk manasin akun yaitu untuk akun yang pertama kali belum pernah beriklan ya, baik itu akun personalnya terutama akun iklannya belum iklan sama sekali, itu memang kecenderungan lebih baik jangan langsung iklan konversi gitu. Jadi awal-awal kita ngiklannya yang non konversi, yaitu yang semalam dipraktekkan, yaitu bisa menggunakan traffic, yaitu bisa menggunakan engagement atau interaksi ya. Kenapa semalam milihnya traffic? Karena memang kalau untuk traffic itu agar maksimal juga. Jadi kita sambil manasin akun, tapi kita juga dapat hasilnya ya, karena memang salah satu tujuan iklan traffic itu adalah memperbanyak kunjungan dari customer itu ngeklik dan berkunjung ke website kita, dan memang nantinya kecenderungan juga akan ikut daftar gitu kan. Itu jadi terus yang kedua selain manasin akun terus kita dapat hasil, manfaat yang keduanya itu ketika kita manasin akun menggunakan iklan traffic atau objektif campaign traffic, nantinya kita bisa melakukan retargeting ya. Retargeting. Jadi misalkan kita sehari 15.000 nih untuk manasin selama seminggu, katakanlah seminggu berarti 15 kali 7 hari itu jatuhnya berapa ya? Katakanlah 100 ribuan. 100 ribu nih akan ketahuannya itu nih di halaman landas ini. Di halaman landas share screen-nya kelihatan nggak?
Kelihatan. Nah, di tengah halaman landas ada berapa? Nah, ini nanti kalau saya sih biasanya minimal ada 1.000 orang yang mengunjungi website kita, landing page kita, yang kita iklankan, itu nantinya bisa ditargeting minimal 1.000. Ya. Kenapa harus minimal 1.000? Karena kalau 1.000 nanti kecenderungan datanya kan udah banyak, udah matang. Nah, selanjutnya itu ketika kita iklan konversi, kita tuh bisa melakukan retargeting, yaitu dengan cara kita ngiklanin kepada orang-orang yang sudah berkunjung ke website kita, ke landing page kita. Artinya kan customer yang udah berkunjung ke landing page kita atau ke website kita tuh cenderungnya kan minimal warm dan hot gitu kan. Apalagi kemungkinan bisa jadi juga hot ya gitu. Ya minimal warm gitu. Artinya kan mereka sudah tahu produk yang kita jualkan. Mereka sudah tahu gitu kan terhadap produk kita gitu. Apalagi mungkin harapan selanjutnya selain tahu juga berminat gitu. Jadi nantinya ketika kita ngiklanin retargeting tersebut itu kecenderungannya konversinya akan jauh lebih tinggi dibandingkan kita ngiklanin kepada orang-orang yang belum tahu tentang produk yang kita jualkan kayak gitu. Terutama yang produk digital ini. Terus yang selanjutnya di apa namanya di Facebook Ad ini tuh ada yang dinamakan kan custom audience, yaitu kita bisa yaitu diantaranya look like itu ya look like. Nah di look like itu kan kita bisa mengiklankan ya, kita bisa mengiklankan kepada orang-orang yang mirip-mirip dengan yang sudah berkunjung ke website kita atau ke landing page kita gitu kan. Tadi misalkan ada 1.000 orang yang berkunjung ke landing page kita, nah kita bisa buatkan itu custom audiennya. Jadi minta dibuatkan ke Facebook itu, Facebook cariin dong orang-orang yang mirip karakternya itu dengan orang yang sudah berkunjung ke website kita yang 1.000 orang itu. Nah, nanti itu juga kan kita bisa iklankan ulang sehingga kita targetingnya itu lebih matang. Nah itu jadi memang ketika kita melakukan pemanasan akun yang kemarin saya share itu, pertama manfaatnya akun kita insya Allah cenderung lebih kuat. Yang kedua kita dapat data juga kan kemarin testing antara dua gambar itu, gambar 1 sama gambar 2 itu mana yang paling diminati sama si customer kayak gitu. Sambil buka ya. Gitu. Terus yang selanjutnya kita bisa retargeting. Jadi insya Allah pas kita iklan ke konversi pun iklannya nanti akan lebih matang datanya. Seperti itu. Nah ini kan kemarin iklannya. Nah ini nanti selanjutnya itu kita bisa iklan di sini, bisa menggunakan lead atau bahkan bisa menggunakan sales ya. Kalau yang lebih matang lagi yang sale, misalkan kita katakanlah pilih sale. Nah untuk sale, untuk konversi memang saya sarankan itu di sini iklannya minimal 100.000 ya, 100.000 atau minimal satu adsetnya itu 50.000 untuk memaksimalkan. Karena memang ini saya juga dapat infonya dari salah satu mentor juga di FB Ad gitu kan yang memang dia iklannya budgetnya udah gede gitu kan, udah gede banget gitu, hariannya bisa ratusan juta kayak gitu. Terus memang beliau yang kayak punya manajernya di Facebooknya orang langsung Facebook gitu. Nah beliau memang dapat info gitu dari Facebooknya kayak gitu. Memang untuk satu adset itu kecenderungannya itu kalau di Indonesia itu 50.000 aja minimal gitu kan, agak karena memang kan si defaultnya algoritma Facebook itu lelang ya, lelang kayak gitu. Nah, terus misalkan di sini kita konversi, misalkan kan kita tulis nama objektif campaign-nya apa, sales. Nah, katakanlah misalkan kita tuh ini produknya yang kemarin ya, jurus banjir lead properti kayak gitu. Terus di sini tanggalnya sekarang tanggal 3 September 2022. Pris, sekarang masih nggak? Halo? Masih, Pris. Masih, Pris. Saya coba stop dulu.
Sudah aman. Oke. Nah, ini ya. Jadi kemarin ketika kita sudah menemukan iklan mana yang paling bagus, terus target mana yang paling bagus, gitu. Apalagi kalau kita sudah seminggu kita sudah menemukan custom audience. Nah, ini langkah selanjutnya itu kita iklan dikonversi. Nah, ini ya. Namanya kayak gini, ini sales untuk menandakan bahwa nama objektif kampanye itu jenis objektif kampanye yang kita buat itu sales atau conversion-nya. Terus produk yang kita jual, banjir lead property, terus tanggal sama ini tuh sebenarnya untuk mempermudah aja ya. Untuk mempermudah, takutnya kan kita tuh ada beberapa campaign, katakanlah kita punya 10 campaign aja kan, kita bingung ini tuh campaign yang satu campaign apa, campaign yang dua itu jualan apa, objektif campaign-nya apa. Jadi dengan kayak gini kan kita, oh ini tuh berarti jenis campaign-nya sales, terus kita jualannya banjir lead, terus pembuatannya tanggal segini kayak gitu. Terus untuk yang tadi ya, jadi minimal memang 100.000 sehari kalau untuk yang konversi ya. Atau misalkan satu ad set-nya itu 50.000. Nah, di sini kalau misalkan kita mau testing nih 100.000 sehari, di sini kita bisa menggunakan CBO, cenderungannya CBO. Misalkan 100.000, kita menggunakan CBO, artinya kalau CBO itu kita menggunakan 100.000 kan, headsetnya 2. Nah, nanti dengan CBO itu jadi si Facebook yang akan membagi uang 100.000 itu, apakah untuk headset satunya berapa, headset 2-nya berapa, yang menurut Facebook itu maksimal. Jadi kalau misalkan ternyata targeting yang lebih bagus itu menurut Facebook itu headset 1. Jadi nanti si Facebook akan budget 100.000 itu maksimalin ke headset 1. Misalkan ya udah 90.000 di situ gitu kan. Ternyata headset 2-nya cuma dikasih 10.000 kayak gitu. Itu yang CBO. Kalau ABO jadi kita yang menentukan budgetnya di headset gitu. Jadi secara manual. Nah, ini misalkan karena kita belum punya custom audience, misalkan karena belum seminggu itu, kecuali misalkan kalau kita udah punya datanya, misalkan dari data mana gitu kan. Nah, katakanlah di sini seluruh Indonesia. Nah ini yang kemarin misalkan. Ternyata ini yang bagus. Kita cobain yang properti usia 30 sampai 45. Terus ke website. Terus ini settingannya sama ya. Besok tanggal 4, terus ininya jam 00. Jam 00.00. Karena memang Facebook memulai lelangnya itu jam 00. Terus lokasinya seluruh Indonesia. Ini usianya 30. Ini sampai 45. Gendernya samain semua. Ini misalkan properti. Nah, kalau udah satu, nah, kalau saya ya cara ngeriset audiens di sini biasanya satu persatu yang kita mau riset itu apa ya. Jadi misalkan yang kita mau riset itu apakah usia, apakah lokasi, apakah interestnya. Nah, jadi gimana caranya? Nah, kalau misalkan kita mau katakanlah di sini kita mau meriset interest, berarti usianya disamain, lokasinya disamain, terus gendernya juga disamain. Nah, itu ya. Tapi kalau kita misalkan mau ngeriset usia, berarti interestnya disamain, gendernya disamain, lokasinya disamain, yang dibedain usianya. Jadi antara headset 1 sama headset 2 itu. Kayak gitu. Terus kalau saya memang kayak mazhabnya itu untuk interest kecenderungannya. Jadi di sini itu nggak masalah mau menggunakan 1, 2, atau 3 interest. Mau di narrow atau enggak. Tapi biasanya kalau saya itu kecenderungan, jadi di sini itu ketika menggunakan lebih dari 1 interest,
ini tuh interestnya serupa. Jadi misalkan ini properti, berarti interest yang lain tuh misalkan saya mau menggunakan 10 interest, ya udah interest yang lainnya itu juga berhubungan dengan properti kayak ini. Saya menggunakan 4, jadi home, house, real, property. Jadi ini tuh sama ya. Jadi disamain yang berhubungan dengan properti. Kenapa saya menggunakan kayak gini? Jadi agar tahu nanti misalkan yang interest yang kedua berhubungannya dengan katakanlah kebun. Nah, jadi misalkan pohon, terus daun-daun, tumbuhan dan sebagainya. Agar mengetahui nanti misalkan iklan itu running 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 7 hari gitu kan. Oh ternyata di antara properti sama interest tumbuhan, oh yang lebih bagus responnya itu, yang lebih banyak lead-nya itu, yang sesuai KPI itu tumbuhan. Berarti yang selanjutnya itu tumbuhan yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini dicampur-campur sama interestnya, kita nggak akan mengetahui. Jadi kalau misalkan asal tebak, asal masukin gitu kayak gitu. Oh nanti untuk kita tuh nggak tahu untuk apa namanya, untuk melakukan scalingnya, apalagi menggunakan scale out. Kalau scale up kita kan tinggal naikin budget, tapi kalau scale out kan kita tuh oh ternyata interest aset yang ini nih yang bagus interestnya, tapi karena di sini campuran misalkan ada pohon, ada properti, ada apa lagi misalkan ada skincare dan lain sebagainya. Jadi kita nggak tahu interest, kecuali kalau misalkan kalau kayak gitu juga bisa, tapi yang lainnya pun sama. Jadi misalkan interest aset 1 tuh interestnya properti, aset 2 tumbuhan. Nah, aset 3 mau yang kayak gitu, kayak tadi misalkan apa aja dimasukin. Nah, dikasih judul di situnya tuh misalkan interest sembarang. Nah, kayak gitu. Nah, jadi oh ternyata di antara properti sama sama tumbuhan sama interest sembarang itu yang paling bagus sembarang. Ya udah berarti untuk scale out selanjutnya itu pakai sembarang lagi kayak gitu. Jadi tetap kalaupun kayak gitu tuh ada tandanya. Kita tahu bahwa interest ini tuh isinya apa dan tujuannya apa. Nah, itu ketika saya mau melakukan apa namanya riset target market gitu. Dan kecenderungan alhamdulillah selama ini work di saya. Nah, misalkan di exclude kayak kemarin itu exclude itu peg admin bisnisnya. Nah, saya salah ya. Ini bisnis peg adminnya. Kenapa ini dikecualikan jadi iklan kita agar gak kena kepada orang-orang yang punya admin bisnis manager. Karena kecenderungan orang yang punya admin bisnis manager itu adalah pengiklan juga. Jadi meminimalisir agar iklan kita tuh gak kena sama pengiklan lagi gitu kan. Kan saya maju juga ya. Ini manual placementnya biasanya dikecualikan aduan network, audience network. Nah selanjutnya next. Nah ini misalkan iklan 1. Nah kalau misalkan kita setelah baca data ya, oh ternyata kan kalau kemarin pas testing itu polanya 1-1-1-1-2 kayak kemarin itu. Jadi 1 campaign, 1 ad set dan 2 iklan. Jadi ngetes di antara 2 iklan ini tuh mana yang paling bagus. Nah kalau udah ketemu misalkan oh ternyata ad set iklannya itu yang paling bagus itu kan kemarin misalkan nomor 1 sama nomor 2, oh ternyata yang paling bagus responnya itu nomor 2 ya, berarti di sini itu untuk selanjutnya pada fase scale out itu iklan satunya nggak usah, iklan 2-nya nggak usah, jadi iklan 1 aja. Terus ini agar mempermudah dipaste. Ya untuk mempermudah karena kemarin sudah bikin ya. Agak lambat. Nah, terus ini
agar mempercepat. Jadi di paste aja karena sama. Kalau saya juga memang kalau copywriting nggak terlalu ya. Jadi memang biasanya gambar, kecuali kalau misalkan lagi budget banyak banget gitu kan. Nah, setelah kita melakukan, oh ini gambar satu yang bagus, nah bisa juga nanti dikembangin. Oh, copywritingnya mana yang lebih bagus, dites lagi gitu. Untuk tahap selanjutnya itu testing copywriting. Terus, nah ini headline. Yang menarik. Terus websitenya, landing page-nya. Ini landing page-nya kemarin didapatnya dari member area ya, member area yang sudah disediakan. Nah, sudah, kalau sudah langsung di publish. Langsung di publish. Nah gitu, misalkan oh gambar satu tuh udah bagus nih, udah winning kemarin pas testing itu CTR-nya tinggi, terus oh apa nih, ada yang belum, oh pixelnya belum ke setting ya, oh, pixelnya belum ke setting. Ini nanti saya akan share ya tentang gimana caranya bikin pixel. Misalkan ini produk kita, ini banjir lead. Ya karena kalau konversi itu butuh pixel ya. Akan pakai root. Nah, terus untuk ininya bisa menggunakan misalkan Alpixat. Nah, sudah. Nah, selanjutnya misalkan karena ini misalkan katakanlah gambarnya udah winning nih, udah yang ini. Jadi cukup satu aja kalau kita udah menemukan. Agar nanti si Facebook si 50.000-nya atau 100.000 itu maksimalin ke iklan yang itu yang udah winning. Nah, selanjutnya yang diduplikat itu yang adset-nya. Adset-nya. Jadi kalau tadi misalkan tentang properti, nah ini interest-nya misalkan katakanlah mau tentang yang berhubungan itu bisnis. Coba ini bisnis. Ini semuanya samain. Tadi karena saya di sini akan meriset interest gitu kan. Jadi antara interest properti sama interest bisnis mana yang paling bagus nih hasilnya, lead-nya. Nah, jadi semuanya disamain, gendernya disamain, usianya disamain, lokasinya disamain, yang dibedain interestnya. Ya udah di sini bisnis. Jadi agar iklannya ini yang berhubungan dengan bisnis, misalkan home bisnis dan sebagainya. Kita cek audiennya berapa, 24 juta ya udah publish. Gitu. Nah ini sudah dapat nih kita satu campaign, 2 ad set dan 1 ads. Nah kayak gitu ya. Nah kita tes selama sehari itu nanti hasilnya seperti apa, lead-nya ada berapa kayak gitu. Tapi biasanya kalau yang Zoom kayak gitu, Zoom gratis kayak gitu, biasanya yang saya alami itu harga per lead-nya itu antara 2.000 sampai 10.000-an gitu kan, rata-rata ya. 2.000 sampai 10.000-an per lead. Insya Allah murah banget kok. Apalagi kalau
menggunakan tadi itu menggunakan jadi kayak dari traffic dulu, setelah traffic baru di retargeting ke konversi kayak gitu. Nanti karena kan memang kalau sudah kayak gitu nanti si Facebooknya juga sambil manasin itu sambil belajar menemukan audiens yang tepat untuk yang kita iklankan, kita targetkan kayak gitu. Jadi pas dikonversi itu kecenderungannya udah matang kayak gitu. Seperti itu. Itu kita iklan di menggunakan objective conversion. Nah ini untuk scalingnya nanti dilihat juga. Memang kalau untuk matangnya ini dilihat itu semingguan ya, semingguan lah. Semingguan. Kenapa harus seminggu? Karena memang teruji secara waktu ya. Biasanya seminggu itu. Karena memang kan iklan itu fluktuatif juga. Kadang misalkan hari ini tuh mahal, besok jadi murah gitu. Lusanya jadi mahal lagi gitu. Ternyata besoknya lagi jadi murah. Nah, kayak dengan waktu 7 hari kita akan menemukan rata-ratanya. Misalkan katakanlah per lead-nya tadi kan kalau yang Zoom gratisan itu yang saya alami sebelumnya itu memang 2.000 sampai 10.000-an. Hari ini misalkan dapatnya 2.000, besok 3.000, selanjutnya 5.000, terus hari selanjutnya ternyata jadi 3.000 lagi. Nah, sehingga dalam 7 hari itu nanti akan ketemu harga rata-rata per lead-nya itu di angka berapa. Oh, ternyata rata-ratanya itu per lead-nya itu selama 7 hari itu di 5.000 katakan kayak gitu. Dapat rata-rata. Nah, kalau udah dapat rata-rata kayak gitu, terus secara waktu sudah teruji campaign ini, gitu kan. Nah, kita bisa tuh nanti melakukan scale up. Nah, scale up-nya itu bisa scaling gitu. Scalingnya itu bisa menggunakan scale up atau scale out. Nah, kalau scale up, nah di sini bisa langsung aja ditembakin, gitu kan. Misalkan dari 100.000 langsung ke 1 juta, 2 juta dan sebagainya kayak gitu. Dan memang untuk fase scaling menggunakan scale up ini memang ada dua juga. Ada yang pertama itu yang kecenderungan tertib. Kalau dulu saya itu menggunakannya yang kayak tertib itu juga. Karena memang ada juga kan yang memang berpendapat bahwa ketika kita naikin budget lebih dari 30% itu jadi si Facebook itu ngeriset lagi dari awal gitu. Ada yang kayak gitu. Kalau dulu saya menggunakan kayak gitu. Jadi pas scale up itu naikinnya itu pelan-pelan. Jadi kayak dari 100.000 itu ditambahin 30%, berarti 130, tambahin lagi 30%, 70-an dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau sekarang cenderung saya itu langsung aja gitu ya. Dari 100.000 itu 200.000 jadi 500.000. Karena kalau sekarang itu saya mikirnya jadi momentumnya, momentum ketika kita udah menemukan bahwa campaign ini tuh bagus dan murah. Karena sekarang itu kan pengiklan itu banyak gitu kan, banyak, takutnya memang kan apalagi kita misalkan ngiklanin produknya itu banyak yang iklan juga. Jadi mumpung ini momentumnya iklannya lagi bagus, kampanyenya lagi murah, ya udah naikin aja 500.000 misalkan atau 1 juta. Nah, nanti dilihat, tapi harus dipantau kalau yang kayak gini. Nanti dipantau, oh ternyata mahal nggak? Kalau misalkan agak mahal, terus kita harus nentuin. Tadi misalkan kita ada patokan paling mahal itu di angka berapa, paling murah berapa. Kalau paling murah mah nggak usah dipatokin ya. Misalkan mahalnya tuh katakanlah pay-nya 10.000. Jadi kalau lebih dari 10.000 ya udah diturunin lagi ininya. Diturunin lagi budgetnya. Tadinya udah 1 juta misalkan, ya udah diturunin lagi. Nah, gimana berubah nggak gitu. Apakah stabil gak? Oh ternyata turun lagi lead-nya. Kalau turun lagi dibiarin naikin lagi turun. Kayak gitu-gitu aja. Atau ada yang lebih efektif lagi. Tapi kalau saya sih pakainya ketika kita menggunakan misalkan di atas 2 juta lah, di atas 2 juta atau 3 juta itu bisa menggunakan ada namanya manual bid. Ya, manual bid. Kalau manual bid itu adanya itu di ini nih. Sekalian aja ya. Saya siapkan. Misalkan di sini ya. Scaling. Misalkan banjir. Maaf ya. Nah, ini sales nama ininya, terus namanya banjir. Properti misalkan tanggal 3, terus ini ditandain juga bahwa ini tuh fase scaling. Nah, ini misalkan karena di sini itu mau ditembakin 5 juta.
Nah, ini pakainya yang bid cap ini. Sini. Nah, kan ternyata yang winning itu yang bisnis. Bisnis terus nah ini ternyata yang winning itu. Udah pakai yang itu. Ini samain. Ini jam 00. Besok tanggal 4. Isinya sama. Isinya 30 sampai 45. Terus di sini dikisahnya bisnis, karena oh ternyata ini tuh winning ya. Bisnis, bisnis. Entrepreneur, owner. Ya oke, bisnis sama. Nah, di sini bid controlnya. Nah, kalau kita udah menemukan tadi misalkan katakanlah selama 7 hari pada fase testing itu iklan kita lead-nya standar rata-ratanya di angka 5.000. Ya udah, controlling-nya itu di sini misalkan bisa dimulai dari 2 kali lipat aja dari 5.000, misalkan 10.000. Nah, kayak gitu ya. Di sini kalau kontennya sama ya, tadi menggunakan iklannya itu di sini itu menggunakan konten yang sudah ini yang sudah winning. Kontennya yang sudah winning di fase testing. Nah, tadi misalkan yang sudah winning itu ini, ya udah menggunakan yang ini, ya menggunakan gambar nomor 1 tadi itu. Ininya disamain, website dan lain sebagainya. Terus website samain, terus ininya judulnya juga disamain. Pokoknya persis karena kita ini sudah melewati fase testing di mana konten yang ini tuh winning. Oke. Publish. Nah, udah. Nah, yang kedua, karena tadi ternyata bisnis itu udah winning ya. Nah, kita cari lagi. Biar ada pembanding, tetap di sini itu menggunakan 2 ad set misalnya. Ada 2 ad set atau 3 ad set ya. Ini saya menggunakan 2 ad set katakanlah. Nah, ini juga bisnis juga. Bisnis 2. Tapi bedanya jangan disamain sama yang ini ya. Ini kan sudah masuk di adset yang tadi 1. Nah, yang kedua yang selanjutnya pakai yang lain. Nah, misalkan ini kan ada ya yang serupa. Misalkan ini nih yang interest. Jadi yang awalnya itu dihapusin. Mana barusan yang baru tuh yang baru. Nah, ini kan tadi di adset 1 sudah. Ini sudah di adset 1 sudah. Ini di adset 1 sudah. Ini di adset 1 sudah. Nah, ini. Tapi masih berhubungan dengan bisnis. Jadi berbeda. Jadi kalau sama aja gitu kan. Kita menargetin interest yang sama. Oke, misalkan udah dapat. Nah, ini udah. Nah, ini udah. Oh iya, maaf ya. Ini yang keduanya. Ini biasanya kalau saya itu dibedain. Yang ini katakanlah ditambahin 12.000 ya. Nah, gitu ya. Jadi meskipun ini salah satunya agar kita ngontrol ya. Di sini gitu kita misalkan campaign seharinya 5 juta. Tapi menggunakan manual bid. Yaitu manual bidnya itu atau bid pembatasnya ada yang ini di 10.000,
Yang ini 12.000. Artinya jadi logikanya kurang lebih kayak gini. Facebook iklanin dong iklan saya ini tuh kepada sesuai target ini ke orang Indonesia, terus bisnis 1 sama bisnis 2 gitu. Tapi saya pengen gitu kan, budget per lead-nya itu maksimal di 10.000 gitu, sama ini di 12.000 kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi ada kontrolnya. Tapi ini nantinya meskipun reasonnya 12.000, batas akhirnya itu paling mahalnya 12.000 sama 10.000. Itu kalau saya mengalaminya memang kecenderungannya itu gak nyampe 10.000, gak nyampe 12.000, bahkan misalkan masih 7.000 kayak gitu, bahkan masih 5.000. Nah, sesuai campaign yang ini juga nih, yang ini nih. Nah, itu masang itu bahkan ini tuh 20.000 gitu kan, bid gapnya itu yang 9 juta ini tuh. Tapi ternyata rata-ratanya masih di 3.000-an kayak gitu. Nah, nanti jadi dengan pola manual bid kayak gini, kalau ternyata si Facebook nggak menemukan yang per lead-nya 10 di maksimal paling mahal 10.000 atau 12.000, jadi iklannya itu nggak spend nantinya itu. Ini salah satu untuk ngeremnya gitu. Jadi kayak tadi logikanya, Facebook iklanin iklan saya punya budget nih sehari itu 5 juta. Nah, tapi saya pengen per lead-nya itu maksimal 10.000 deh atau 12.000 dah kayak gitu. Nah, kalau si Facebook nggak menemukan yang lead-nya per 12.000 maksimal atau 10.000, nanti iklannya itu nggak spend. Gitu. Nah, gimana kalau iklannya nggak spend? Nah, strategi selanjutnya, yang pertama dinaikinnya itu budgetnya ininya. Jadi nggak ininya kalau saya ya, tapi ada juga yang lain itu menggunakannya ininya yang dinaikin. Jadi kayak logikanya itu, ya udah deh Facebook gitu kan. Saya kalau 5 juta nggak ada mah gitu, nggak ada budget yang maksimalnya, yang per lead-nya maksimal 10.000 tadi atau 12.000 tadi itu, ya udah deh budgetnya saya tambahin 10 juta deh gitu per hari. Tapi saya tuh pengen yang maksimal harganya itu 10.000-an gitu per lead-nya itu, atau 12.000-an gitu. Nah, kemarin pun saya menggunakan yang kayak gitu, jadi bagus tuh, jadi si campaign-nya reach kayak gitu. Dan spend juga habis. Dan itu juga nanti kadang si ininya tuh beneran habis 5 juta kalau menemukan, kalau nggak menemukan kadang cuma habis 3 juta dan sebagainya. Nah, ini salah satu strategi scaling gitu, ketika kita naikin budget tapi per lead-nya kita bisa kontrol kayak gitu. Ini menggunakan teknik yang scale up. Atau yang kedua mah kalau scale out itu sama bikin campaign baru juga gitu kan. Tapi bisa menggunakan manual bid atau auto bid. Tapi saya sarankan memang kalau untuk di atas, mungkin di atas 2 jutaan lah di atas. Ketika kita misalkan merasa bahwa oh ini mah budgetnya gede gitu. Budget itu gede per harinya. Nah, itu memang saya sarankan menggunakan manual bid ya. Agar terkontrol gitu. Agar profit, agak boncos gitu kan. Karena kalau misalkan kan menghabiskan budget kita tuh kayak apalah, dalam artian tanda kutip semena-mena gitu. Kayak gitu, nggak keren gitu kan. Karena memang hukumnya scaling itu pasti lebih mahal gitu. Kalau misalkan kita pada fase testing menggunakan budget 100.000, ternyata per lead-nya itu katakanlah 2.000 gitu kan. Karena ini yang diiklankan juga gratis kayak gitu. Nanti kalau fase scaling itu pasti naik gitu kan. Pasti naik. Cuman balik lagi. Jadi gini cara mikirnya kalau saya jadi kayak mending kita misalkan iklan 100.000 tapi lead-nya 2.000-an, atau misalkan mending kita ngiklan sehari 1 juta tapi kita 3.000-an. Artinya budgetnya lebih, tetap meskipun budgetnya naik per lead-nya tapi si lead-nya lebih banyak. Jadi apakah kita mending milih kita ngiklan dengan 100.000 tapi lead-nya sedikit, atau kita ngiklan 5 juta katakanlah per hari tapi lead-nya banyak gitu. Tapi tetap terukur gitu, kurang lebihnya. Nah, Mangga mungkin kurang lebih seperti itu ya cara melakukan kemarin testing, terus ini fase iklan di konversi dan melakukan scaling. Nah, gitu. Mangga mungkin Kang Iman segitu dulu, nanti takutnya ada yang bertanya ya. Halo, Cik.
Oke, baik. Terima kasih Mr. Gani. Dan ini sudah ada pertanyaan ya, langsung saja. Dari Mas ataupun Kang Roni, website itu kita yang buat atau otomatis Facebook yang buatkan? Oh, itu website-nya kita yang buat. Kita yang buat. Nah, kalau untuk produk digital ini, saya share screen lagi ya. Kalau untuk produk digital ini, nah ini ada di sini ya, ada di member area. Nah, website-nya itu ada di member area. Nah, ini kan kita udah masuk nih di member area, langsung ke afiliasi, terus ke link. Nah, di sini ada produk, misalkan kita pilih yang jurus banjir lead, generate, terus nah di sini, ini ya, sales page-nya yang ini nih, langsung copy aja. Ya, ini ya. Nah, ini dipaste, misalkan. Nah, ini websitenya. Kayak gini ya. Jadi sudah ada. Jadi kalau untuk produk digital yang member area ini, insya Allah kita udah siapkan. Jadi teman-teman tinggal nge-share link-linknya aja. Gitu. Itu Mas Kang Iman. Tapi kalau produk lain, websitenya kita yang ituin, yang apa namanya, yang sediain. Oke, baik ya. Di tempat saya suaranya nggak jelas atau putus. Mungkin dari koneksi ya Kang ya. Karena di kita ini, di saya itu alhamdulillah jelas ya. Ada Kang Farhan nggak di sini ya? Wah, nggak ada ya. Kalau ada, mungkin bisa sharing juga kepada teman-teman semua leads yang memang cukup apa ya, bisa dibilang signifikan yang beliau dapatkan. Jadi bisa sharing gitu ya, cara yang digunakannya seperti apa gitu ya. Karena kemarin informasi yang memang saya dapatkan dari beliau sendiri itu baru 3. Sekarang sudah tadi 28 ya. Seperti itu. Mudah-mudahan dari teman-teman juga leads-nya gitu ya. Minimal itu sederhananya mungkin ada beberapa grup ya, jual beli gitu ya. Yang memang bisa di-share nantinya informasi untuk besok gitu ya, akan ada Zoom ya terkait produk digital yang memang dijualkan yaitu di Facebook Ads itu sendiri seperti itu. Bisa bertanya langsung Pak, boleh mangga Teh Dian, langsung ke Mr. Gani, dipersilahkan kalau ada, mangga. Halo. Mangga Kang. Itu untuk produk lead banjirnya untuk dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya Pak? Produk leadnya. Iya. Lead banjir leadnya buat tanggal berapa? Iya. Untuk produknya itu dia kan lead magnetnya sampai besok sebenarnya karena besok udah mulai start untuk produk yang dijualkan. Gitu. Jadi masih ada Ya, waktu. Ada waktu yang memang bisa digunakan dari pagi sampai sore gitu kan. Jumlah berarti malam ya? Iya, Zoom-nya pas malam ya Kang. Betul. Zoom-nya pas malam. Memang sih tadi agak kecepatan juga. Untuk program seperti ini ada pembelajaran khusus atau kita ngikutin di sini aja gitu? Di Telegram Kang. Di Telegram ada. Sebelumnya. Maksudnya pembelajaran tadi di video di Zoom ini ada rekamannya enggak? Oh ada. Ini direcord kok. Oh gitu. Kemudian ini Pak, kan di situ ada pixelnya juga tuh. Cuma saya nggak ada website. Maksudnya kita nggak punya CMS WordPress-nya gitu, nggak punya gitu. Tapi bisa pakai langsung yang tadi website yang tadi nggak Pak? Mungkin Mr. Gani bisa dibantu ya? Ya Pak. Bisa jawab. Untuk yang produk digital ini memang kami sediakan Pak. Jadi Bapak nggak usah bikin sendiri. Kalau yang untuk nanti kan di Rule Elite ini banyak produk ya selain yang banjir lead ini. Nanti itu rata-rata semuanya kita sudah sediakan landing page-nya. Jadi Bapak tinggal copy paste aja linknya kayak gitu. Jadi kita nggak usah punya WordPress gitu, pakai langsung aja gitu itu ya yang landing page tadi. Iya betul. Ya. Bisa langsung tanam pixel juga ya. Iya. Nanti saya akan share
itunya ya, tutorial cara nginstal Pixel dan sebagainya ya. Insya Allah kami share ya. Baik. Eh, untuk detailnya mungkin saya butuh itu yang tadi. Tapi maaf juga ya, itunya apa, rekaman Zoom ini gitu. Soalnya tadi kecepatan juga sih. Siap, Kang. Nanti di-share ya. Iya, baik. Ya segitu aja, Pak. Siap, terima kasih banyak. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan aja, karena memang biar efektif juga, singkat, jelas, padat, dan juga mudah-mudahan langsung poin, karena memang kita sebelum-sebelumnya sudah melakukan informasi penyampaian juga via Zoom, ya teman-teman nanti bisa lihat recordingnya juga, kemudian nanti juga beberapa panduan dari Mr. Gani akan di-share juga ke channel, karena nanti otomatis setelah di channel akan sinkronasi ke grup, ya seperti itu. Oke, itu aja Mr. Gani, ada tambahan? Cukup sih. Intinya Cukup, sih ya? kurang lebih mungkin pesannya kalau di Facebook Ed itu memang yang pertama itu yakin, yang kedua itu mental ya. Mental kita harus siap. Terus yang ketiga itu kita harus bermindset bahwa apa yang kita keluarkan itu adalah investasi gitu, investasi termasuk di produk digital ini. Jadi hampir mirip-mirip juga sama properti, apalagi kemarin kan memang dari Mr. N itu kan Kang Nasuha. Jadi bahwa selama membership ini aktif gitu, jadi linknya itu berlaku, misalkan jadi ada diri bapak-bapak itu dan bapak ibu ini itu ternyata kan ada leadnya itu katakanlah ada 100 tapi belum closing misalkan di produk yang lead banjir. Nah nanti ketika closing di produk yang lain pun itu tetap komisinya dapat, itu kan enak banget. Jadi jadikan bahwa lead itu adalah investasi gitu, investasi nggak closing sekarang bisa closing mungkin bulan depan, bulan selanjutnya, termasuk yang saya pun alhamdulillah sampai bulan ini pun yang dari produk digital kemarin itu masih ada aja gitu yang closing gitu. Seperti itu. Jadi memang insya Allah apa yang kita investasikan itu akan ada feedbacknya kayak gitu. Gitu Kang Iman. Mangga Kang Iman. Oke, baik ya. Mudah-mudahan besok sama-sama kita maksimal juga. Mudah-mudahan besok juga Allah mudahkan juga. Mudah-mudahan besok Allah lancarkan juga. Mudah-mudahan besok Allah berkahi juga. Mudah-mudahan besok Allah ridhoi juga gitu ya. Apapun segala ikhtiar yang memang sudah kita lakukan ya. Itu aja mungkin teman-teman dari kami ya, baik dari saya ataupun dari Mr. Gani. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena kekurangan adalah milik kami ya, dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iman, terima kasih Kang Gani.